kita kan sama, generator kan seperti itu. Nah, ini tadi disampaikan, ini kalau pada waktu posisi rem gas lepas nol, kalau gas main itu kan logikanya dari CM-nya atau apa kan masih ngasih arus di sini, berarti kan tidak berarti dapat inputan balik, kan begitu logikanya ya. Karena ini kan logikanya kalau ini tetap diberi arus, ini kan nggak ada arus balik. Kalau pedal gas itu diinjak, logikanya kan ngasih perintah kan masih ngasih arus, logikanya kan begitu. Pada waktu lepas penuh, maka kan perintahnya kan nggak ada arus yang ke sini, malah ini kan menjadi rem atau menjadi tenaga yang ngisi. Nah, pertanyaannya, kalau alternator ngisi itu kan dia harusnya AC. Sedangkan lilitan ini kok tiba-tiba sudah DC, tadi DC itu DC, ini balik ke aki itu kan ya harusnya DC. Apakah di dalam di sini ada diodanya? Logikanya kan begitu malah. Ya, logikanya Pak Edi betul bahwa yang dihasilkan di situ bukan direct current, tapi alternatif current AC. Dan siapa yang membisikkan di controller? Jadi dari baterai tadinya kan ke controller, dari controller baru lagi ke motor. Dan pada saat motor yang menghasilkan ini kan AC Pak, lagi ke controller dulu baru ke baterai. Nah controller ini yang berfungsi untuk atur menjadi DC dan mengatur berapa arus yang masuk ke baterai. Jadi logikanya jadi kan benar. Cuma diodinya bukan di motor Pak, tapi di kontrol. Plong sekarang. Kalau tadi kita saya ini tetap AC, cuma di kontrol itu yang dibuka menjadi DC. Jadi dari motor Pak, arus listrik itu bukan berarti langsung diisikan ke baterai, tidak. Tapi tetap lewat ke controller. Dari controller itu yang bertugas mendisikan. Jadi nanti kalau sudah digambarkan diagram bloknya baru tahu Pak. Oh, nggak langsung ternyata dari baterai itu ke motor. Makanya nanti kalau dari itu Pak controller itu ada fungsi inverternya. Karena dari baterai yang DC itu tidak bisa langsung kita pakai ke motor. Makanya tadi saya sampaikan ada yang namanya komutasi elektrik. Komutasi elektrik itu memodulasi arus yang keluar menjadi 3 fasa. Itu kalau kita lihat garisnya seperti sinus. Makanya dinamakan inverter. Ada fungsi menginverter, ada fungsi konverter, ada fungsi inverter. Kalau konverter hanya merubah DC ke DC, tapi kalau inverter itu merubah DC ke AC. Sebetulnya DC yang dimodulasi menjadi AC. Makanya nanti kalau sudah AC 3 fase motor itu berputar. Tadi kan dicoba sama Pak Yudi langsung baterai, kita cuma 1 step cek berhenti. Apakah nggak bisa Pak saya DC dicapkan supaya bisa memutarkan motor? Bisa Pak dengan kontrol yang sederhana, dengan pakai gelombang kotak, ya toh, dan yang fase UVB-nya itu bisa berputar, tapi kasar. Karena kan langsung naik speed, itu biasa dipakai untuk motor stepper. Makanya torsinya lemah, karena gelombang kotak. Tapi kalau ini gunakan gelombang kotak, tambah mabuk Pak. Kalau jalan pelan Pak. Makanya dimodulasi menjadi sinus. Semakin sinus Pak, kontrolnya semakin mahal. Karena dari DC disinuskan itu makin sinus makin kompleks model kontrolnya. Nah, kembali ke pertanyaannya beliau bahwa tetap dari motor itu melalui controller dulu baru ke baterai. Yang ngatur mendisikan itu adalah controller, yang ngatur bebannya motor supaya lebih berat atau tidak itu juga controller. Makanya kenapa kalau saya lepas gas sama saya tambahin tak indah dikit, itu beban motornya beda, itu yang ngatur controller. Oleh karena itu controller juga butuh sinyal inputan dari sweep rem Pak. Sweep rem supaya tahu sekarang posisinya lagi keren gitu. Tapi pada saat coba ion itu akan nampak banget antara
direm sama tidak direm. Direm nggak sampai dengan fungsi banyak, aktifkan shift rem saja. Nanti kelihatan prosentasi yang kita dapatkan. Itu beda. Di unit pun juga kelihatan. Dan ada beberapa kendaraan yang bisa disetting Pak, kemampuan regenerasi brakingnya dibuat kuat atau dibuat tidak terlalu kuat. Kalau dibuat kuat, strong misalnya, dilepas gas itu terasa banget gandolnya. Jadi hibridnya terasa banget. Makanya meskipun pakai kendaraan listrik atau motor listrik, hibridnya juga ada, asal sistemnya itu mendukung, artinya kontrol limitnya itu mendukung untuk itu. Tapi kalau kontrol limitnya nggak mendukung Pak, nggak nyolong. Nggak ada efek hibrid. Itu dia Pak Yudi, plong. Jadi dari sini memang kasih, nanti kalau benar nggak boleh dicek pakai oscilloscope, itu gelombangnya pasti akan naik turun. Karena pasti akan muncul minus plus minus plus. Begitu kena kutub utara selatan pasti dia akan berbeda. Nah, kecuali kalau benar ketemu generator yang model lama yang masih pakai komutator. Siapa yang fungsi mengarahkan arusnya? Komutatornya. Pernah lihat generator yang kayak gitu? Punya BB yang lama. Itu hanya ada regulator untuk ngatur arus dan tegangan Pak. Jadi ada limitan untuk arus, beda limitannya gede. Itu yang ada relay cut off-nya. Makanya orang Jawa dulu akhirnya bilang ketot, sebetulnya cut off. Kalau yang di regulatornya ternyata itu tidak ada cut off-nya, hanya regulator tegangan. Tapi kalau yang DC itu ada regulator arus juga. UBB yang lama Pak, yang masih pakai generator itu ada lamanya kayak motor starter. Jadi motor starter itu kalau dengan putar, yang dia pakai permanen ya Pak ya, itu kalau dengan putar dia menjadi generator DC karena ada lamel di komutatornya dan ada sikap. Yang positif akan keluar selalu positif, yang negatif akan selalu keluar negatif. Tapi kalau yang model kayak gini pasti AC. Alternator juga AC, didisikan dengan rectifier atau delay yang ada di alternator. Jadi gitu nih. Nah, kalau tadi kita bicara tentang hybrid Pak, ada dua sumber penggerak. Meskipun ada dua sumber penggerak, ada dua mode misalnya, ada dua mode HEV